Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat menjalani aktivitas kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas sebuah kasus atau kejadian di luar nalar lagi. Yang mana kejadian ini dialami oleh satu keluarga di daerah Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sebelum kita mulai videonya, siapkan posisi ternyaman kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kejadian ini diawali di sebuah keluarga kecil di Provinsi Lampung. Ada seorang pria bernama Jamal, yang pada saat itu berusia 45 tahun. Dan seorang istri bernama Cici Munaroh yang berusia 34 tahun. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama mereka bernama Saman, yang kala itu berusia 25 tahun. Dan anak kedua bernama Adelia, berusia 20 tahun. Dan anak ketiga, bernama Yafis yang berusia 18 tahun. Jamal ini, dikenal sangat tertutup, kurang bergaul dan sangat membatasi komunikasi dengan warga sekitar. Namun tidak dengan sang istri, yang justru sangat baik dan ramah. Hal itulah yang membuat keluarga itu, lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Dalam keluarga kecil tersebut, Jamal dikenal sebagai sosok kepala rumah tangga yang sangat temperamental. Bahkan terkadang, hanya karena sesuatu yang sepele emosi Jamal tidak bisa dikontrol, dan sangat mudah untuk main tangan. Tidak hanya sesekali, karena saking seringnya main tangan, bahkan tetangga mereka pun tahu persis sikap Jamal terhadap keluarganya. Keributan yang sering terjadi, sudah menjadi makan sehari-hari oleh para tetangganya. Namun, mereka lebih memilih untuk tidak ikut campur. Karena mereka paham, Jamal tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Dalam kesehariannya, Cici sang istri hanya menjadi ibu rumah tangga, dan mengurus semua pekerjaan rumah. Jika ada waktu luang, sesekali Cici keluar untuk sekedar bercerita bersama tetangga-tetangganya, tanpa ditemani oleh sang suami. Sampai akhirnya, karena takut terjadi sesuatu pada dirinya, Cici pun memilih untuk berpisah dengan suaminya. Yang mana Cici mendapatkan hak asuh terhadap anak perempuannya. Sementara Saman dan Yafis ikut bersama Jamal. Setelah mereka berpisah, sang istri memutuskan untuk pergi ke rumah sang nenek yang berada di kawasan Tanggamus, bersama dengan Adelia. Meskipun hidup ekonomi mereka pas-pasan tapi mereka tetap harmonis. Namun, seiring berjalan, 1 tahun kemudian mantan istri Jamal tersebut wafat. Hingga akhirnya, Jamal memutuskan untuk menjemput putrinya untuk kembali dan tinggal bersamanya di Sukoharjo. Singkat cerita, setelah sekian lama berpisah, akhirnya Adelia pun bersama dengan Yafis, dan Saman yang sudah remaja. Namun di pandangan pertama kedua pria tersebut, justru ada sesuatu hal yang lain, karena justru pandangan mereka hanya terfokus pada bagian melon Adelia. Setelah pertemuannya itu, Yafis mulai sering memikirkan pandangan yang pertama kali ia lihat. Bahkan sering sekali, Yafis membayangkan hal yang sangat di luar nalar sobat. Hingga pada akhirnya, ia mulai sering menonton film dewasa setiap hari. Agar untuk sekedar melepas apa yang ia pendam selama ini. Mengetahui hal itu Saman pun lantas ikut bergabung, dan menonton bersama. Hingga suatu hari handphonenya tersebut pun rusak, yang mana hal ini akan sangat berdampak pada perasaan mereka. Karena seringnya melihat film dewasa, mereka pun mulai ingin melakukannya dan ingin merasakan bagaimana rasanya. Hingga, pada 8 Agustus 2018 lalu, karena berpikir sudah tidak ada lagi tempat untuk melakukannya, berpikirlah mereka untuk mengajak Adelia. Di saat tersebut, Yafis kurang lebih mengatakan, "Adel, aku ada permainan bagus nih, kita coba ya," ucapnya. Namun parahnya, belum sempat menjawab, tiba-tiba Yafis memeluk dan langsung melakukannya dengan paksa. Setelah selesai, malah datang Saman yang ingin melakukannya juga. Belum beberapa menit bermain, Saman malah langsung memainkan perabotnya Adelia, dan langsung melakukannya, lagi dan lagi. Karena merasa keenakan sampai akhirnya, keluar di dalam. Dan entah kenapa, dalam kondisi tersebut Adel ini hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Mulai dari situlah, mereka lebih sering melakukannya. Dalam sehari, mereka bisa melakukannya hingga 5 kali. Tanpa mereka sadari, mereka sampai mengeluarkan suara yang merdu, hingga membuat Jamal sang ayah mendengarnya. Dari sinilah, Jamal yang mendengar suara tersebut, lantas mencoba mencari ke asal suara.
Dan benar saja, dia melihat pemandangan yang sangat di luar nalar yang dilakukan oleh anak-anaknya. Namun parahnya, dia malah ikut bergabung, dan melakukannya berulang-ulang. Kejadian itu, dilakukan berulang-ulang. Hingga setahun berlalu, para tetangga mulai merasa ada yang tidak beres. Bagaimana tidak, Adelia yang dulunya terlihat berisi dan sehat, sekarang mulai tidak terurus bahkan hampir tidak dikenali. Atas kecurigaannya tersebut, warga lantas melapor pada pihak berwajib untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Polisi yang mendapat laporan pun segera melakukan penangkapan tanpa perlawanan. Pada Kamis 21 Februari 2019. Pada awalnya, mereka sempat tidak jujur dan berkelit atas apa yang harus ia ceritakan. Namun dengan interogasi berlebih, Jamal pun akhirnya mengakui dan menceritakan semua yang sudah terjadi. Dan atas perbuatannya itu, mereka pun dijerat hukuman 15 tahun penjara. Sementara dengan Adelia, pihak berwajib memberikan pendampingan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan supaya tidak terjadi trauma akibat masa lalunya. Dari kisah ini kita bisa ambil pembelajaran, agar supaya kita bisa lebih waspada dan tidak mudah percaya dengan siapapun.